Setiap kehidupan dimulai dari proses yang menakjubkan, mulai dari sperma terbentuk di dalam testis. Berenang melalui lapisan lendir serviks yang menjaga pintu masuk. Selama ovulasi, penghalang ini jadi lebih tipis dan mengubah keasamannya, menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi sperma. Di sisi lain, setelah melepaskan sel telur sekitar hari 14 menstruasi, sel telur tiba di bagian tertentu dari tuba yang disebut persimpangan amularisme. Sel telur beristirahat selama 30 jam lagi. Pembuahan terjadi di bagian tuba ini. Selama sperma memasuki rahim, kontraksi mendorong sperma ke atas menuju tuba Fallopi. Untuk bertemu dengan sel telur yang menuju sperma harus melakukan perjalanan dari vagina ke tuba Fallopi. Perjalanan yang sulit hanya dapat dilalui oleh sedikit sperma. Proses ini mungkin merupakan cara dialami untuk memungkinkan hanya sperma yang paling sehat untuk membuahi sel telur, guna memberikan peluang terbaik untuk memiliki bayi yang lebih sehat. Sperma pertama memasuki tuba beberapa menit setelah ejakulasi, namun sperma pertama memungkinkan besar tidak akan membuahi sel telur. Sperma modal dapat bertahan hidup di saluran reproduksi wanita hingga 5 hari. Keajaiban terjadi di tuba Fallopi. Tuba Fallopi mendorong sel telur menuju rahim. Usia mendorong sperma menuju sel telur. Selain itu, sel-sel di sekitar sel telur menghasilkan zat kimia yang menarik sperma. Sperma pertama-tama menggali sel-sel radiator korona, kemudian setelah bersentuhan dengan zona palusida, sperma mengikat reseptor di zona palusida. Kemudian enzim filtrasi sperma yang disebut akrosom melepaskan enzim pencernaan yang tersimpan. Akhirnya sperma harus menyatu dengan membran plasma sel telur. Peristiwa ini menyebabkan membran sel telur berubah dan mencegah sperma yang lain menempel pada. Setelah menempel inti sperma, tempat kromosom disimpan memasuki sel telur mencari inti sel telur. Sel telur menggabungkan materi genetik dengan sperma untuk menciptakan satu set lengkap DNA kromosom dengan 23 pasang kromosom yang berisi salinan unik dari setengah gen sumber hidup. Ini adalah cetak biru untuk orang baru yang unik, yang langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan banyak karakteristik lainnya. Gabungan sperma dan sel telur disebut zigot. Ini adalah tahap perkembangan paling awal. Ia membelah dengan cepat dengan beberapa hari setelah pembuahan. Zigot kemudian berjalan menuruni tuba Fallopi menuju rahim. Setelah pembuahan, zigot terus membelah dan berubah menjadi bola blastocysta berisi 16 sel sekitar 5-6 hari setelah pembuahan. Bola ini lebih kecil dari ujung peniti, hanya 20% hingga 30% sel telur yang telah dibuahi, yang akan mencapai tahap blastosis. Membrio yang bertahan hidup pada tahap perkembangan ini memiliki potensi implantasi yang lebih tinggi setelah dipindahkan ke rongga rahim. Blastosit menetas dari cangkangnya dan menggali ke dalam endometrium, dinding rahim yang berfungsi sebagai sumber oksigen dan nutrisi. Sekitar 4 minggu dari awal periode terakhir mendekati periode berikutnya, blastosit mulai memproduksi hormon kehamilan untuk memberitahu ovarium Anda agar berhenti melepaskan sel telur. Sejak saat itu, siklus menstruasi berhenti. Blastosit disebut embrio. Sekarang, tes kehamilan rumahan mungkin bisa mendapatkan hasil positif. Pada minggu kelima, sistem peredaran darah, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk dan jantung mungil akan mulai berdetak. Detak jantung bayi sekitar 54 juta kali sebelum lahir.
Plasenta menyediakan oksigen dan nutrisi bagi bayi yang sedang tumbuh dan membuang produk limbah dari darah bayi mulai tali pusat. Memasuki minggu ke-6, hidung, mulut, dan telinga mulai terbentuk pada minggu ke-6. Pada minggu ke-7 dan ke-8, embrio telah berlipat ganda ukurannya sejak tangan dan kaki kecil minggu lalu mulai tumbuh. Pada minggu ke-9 hingga ke-12, kehamilan embrio disebut janin. Bayi hampir sepenuhnya terbentuk telah menyelesaikan bagian 2 kali yang lebih penting. Fitur wajah lebih dapat dikenali kepala janin, diputar dan ditekuk ke arah dada, dan kadang-kadang dapat menyentuh wajah. Otot diafragma mulai tumbuh, sistem reproduksi dan peredaran darah dan saluran kemih semuanya ada pada tahap perkembangan lanjut. Janin akan buang air kecil di kantung air ketuban. Itu adalah tanda berfungsinya tumbuh janin dengan baik. Jika bayi perempuan, indung telurnya mengandung jutaan sel telur. Jika janin laki-laki, testisnya akan mulai memproduksi testosteron, hormon seks pria yang diperlukan untuk perkembangan sistem reproduksi. Di usia 9 bulan ini, janin sudah memiliki bobot sekitar 3 kg dengan panjang 49 cm. Umumnya, ibu hamil akan melahirkan di rentan usia 37 sampai 40 minggu kehamilan. Bintang berkilau di